Mana? Apa masih menunggu untuk lebih banyak lagi? Silakan kalau mau masih menunggu ya nggak apa-apa, saya tunggu. Izin Pak, boleh kita mulai aja Pak, ini juga di record kok Pak. Oh gitu, oke baik. Siapa yang mau memandu ini? Silakan, bebas. Siapa yang mau memandu? Saya nanti mungkin ada yang mau bertanya, nampung pertanyaan dari aspirasi teman-temannya yang 2020. Siapa yang jadi pemandu? Nggak apa-apa, bebas ini. Silakan perwakilan. Silakan, siapa yang mau bantu teman-temannya untuk mengarahkan? Silakan, bebas siapa? Jadi saya nanti ada yang mengarahkan gitu loh. Mungkin teman-temannya ada yang bertanya, bisa diarahkan gitu. Ayo, biar cepat. Izin Pak, Perwakilan. biar Khalif yang pandu Pak. Oke, Khalif Zidan ya. Iya Pak. Siapa? Oke. Baik, saya mulai ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, untuk khususnya angkatan 2020 hari ini ya akan saya sampaikan beberapa informasi atau pemberitahuan khususnya mengenai kurikulum ya. Jadi nanti Anda ke depan sampai lulus itu apa saja yang harus ditempuh sampai lulus nanti semester 8 gitu ya. Jadi nanti ke depan itu tahap-tahapnya akan saya sampaikan beberapa mata kuliah yang berubah ya dari yang kurikulum lama ke kurikulum yang baru di 2021 ini. Baik, salam sehat selalu untuk teman-teman ya, khususnya di 2020. Jadi akan coba saya sampaikan, izin men-share ya. Boleh? Saya izin share ya. Iya Pak, silakan Pak. Boleh Pak. Oke, jadi untuk 2020 berarti Anda nanti menyusun KRS itu berarti semester 3 kan ya? Betul? Semester 3 kan? Iya Pak. 2020? Iya Pak. Iya, Pak. Baik, Betul. 2020. Sebentar, saya cari filenya dulu. Saya share. Filenya. Sebentar. Semester 3 ya, berarti untuk 2020. Sebentar. Oke, ini semester 3 nih. Sudah terlihat belum? Belum Pak. Belum Pak, di saya belum Pak. Masih loading Pak. Loading ya. Gimana? Sudah terlihat? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Kok lama ya? Sudah tampil? Masih belum ada Pak. Belum Pak. Masih belum Belum ada Pak. Coba saya share ulang. Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum Pak, belum. Belum. Oh, belum ada Pak. Coba saya ganti wifi ya, supaya mungkin pengaruh wifi. Iya Pak.
Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga? Belum, Pak. Belum. Kok belum? Saya Masih sudah belum, nge-share Pak. nih. Loading nggak di tampilan? Di tampilannya loading nggak? Apa gimana? Masih gambar Bapak ini, Pak. Oh gitu ya. Ntar saya share ulang. Gimana? Sudah terlihat? Masih belum, Pak, di saya. Masih belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum? Belum, Pak. Coba saya keluar sebentar ya. Saya masuk lagi. Saya Ya, Pak. izin keluar dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Oke. Pak. Baik. Terima kasih. Jadi tampilannya sudah kelihatan ya? Sudah terlihat? Iya, Pak. Udah. Baik. Yang di depan Anda itu adalah mata kuliah semester 3 ya. Nah, ini mata kuliah yang disetting penjadwalannya untuk semester 3 di 2021, 2022, jadi ganjil ya. Jadi ini beda dengan kurikulum yang lama. Jadi nanti ketika Anda nyusun KRS, ini adalah mata kuliah yang wajib Anda ambil. Ya, wajib Anda ambil untuk semester ganjil besok di semester 3. Dan nanti ketika Anda nyusun KRS, inilah mata kuliah ini. Jadi ini beda dengan kurikulum yang lama. Jadi nanti saya bagikan kurikulum yang baru. Ya, jadi kurikulum yang baru nanti saya bagikan kepada teman-teman khususnya 2020 di semester 3. Jadi ini akan Anda ambil ketika KRS ya. Jadi ini totalnya ini adalah 24 SKS. Jadi kalau Anda total ini 24 kalau nggak salah, coba dihitung. Ini 6 tambah 5 11 ya. 11 tambah 3 14. 14 tambah 4 18, 18, 19, tambah 4, 23. 23 SKS. Jadi ini paketnya 23 SKS untuk semester 3, gitu ya. Jadi ini mata kuliah yang nanti Anda pilih ketika nyusun KRS. Gitu. Ya, jadi ada dasar konversi, matematika teknik sampai sinyal dan sistem ini. Jadi ini mata kuliah yang nanti diambil ketika KRS untuk semester 3, gitu. Jadi totalnya ada 23 SKS. Gitu ya. Jadi ini nanti file ini saya bagikan kepada teman-teman dari 2020 gitu. Makanya mungkin nanti Anda punya Teams angkatan 2020 nggak? Khusus 2020 ada? Ya, Pak. Ada. Ada, Pak. Nah, kalau ada nanti saya di add. Ketika itu nanti file ini saya bagikan di file Teams itu lebih mudah. Gitu. Ya, jadi saya di add sebagai owner atau di Teams-nya itu di 2020 ketika ada file yang harus saya bagikan nanti saya bagikan ke situ aja. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan karena ini informasi yang penting untuk ketika Anda kuliah ke depan gitu. Baik. Itu ya file ini nanti saya bagikan. Kemudian ada beberapa poin juga yang pengen saya sampaikan mengenai selain itu adalah perubahan kurikulum. Jadi ini saya bagikan juga, saya share juga filenya. Bedanya dengan yang lama nanti saya sampaikan. Jadi ini sudah kelihatan belum?
Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi ini saya informasikan juga. Ini kurikulum 2021. Jadi di sini nanti angkatan 2020 pasti kena kurikulum baru. Ya, pasti kena kurikulum baru. Jadi settingannya nanti didesain harus mengikuti kurikulum baru ini. Jadi nanti ada semester 1, mata kuliahnya apa, kurikulum baru. Yang ini, semester 1. Nanti ada semester 2, ini. Semester 2. Ya. Ini semester 3 ini. Ini semester 3. Ya, terus sampai semester 8. Sampai semester 8. Gitu ya. Kemudian begini. Jadi contohnya semester 3 nih ya. Ini semester 3 tadi, ini. Semester 3 ya. Saya kecilkan supaya muat gitu. Semester 3 ini mata kuliahnya. Dasar konversi, matematika teknik, pengukuran besaran listrik sampai rangkaian listrik 2. Ini semester 3. Nah, di sini secara konsep kurikulum semester 3 kan seperti ini. Secara konsep ya. Nah, nanti ketika Anda ngambil mata kuliah di semester 3, ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di sini. Contohnya, rangkaian listrik 2. Ini nanti ketika Anda nyusun KRS, secara konsep kurikulum, ini seperti ini. Tetapi ketika Anda nyusun, ini nggak ada nih mata kuliah ini. Ya, mata kuliah rangkaian listrik 2 nggak ada. Ini nggak ada. Ketika Anda nyusun KRS nanti nggak ada nih. Walaupun ini konsepnya di semester 3. Ya, secara konsep semester 3 ini ada. Tetapi ketika Anda nyusun ini nggak ada. Besok ini nggak ada. Rangkaian listrik 2 ini nggak ada. Kenapa? Karena Anda harus ngambil rangkaian listrik 1 dulu. Gitu ya. Sedangkan rangkaian listrik 1 posisinya bergeser di semester ke-2. Nih. Nah, jadi ini. Nih. Jadi dia di kurikulum baru dia turun di semester 2. Sehingga mau nggak mau ini harus diambil dulu. Ini harus diambil dulu. Tolong ini dipahami ya, dipelototin ya, karena ini penting gitu. Jadi ini bergeser dia di semester 2. Mau nggak mau ini ada dulu gitu di semester 3 ini nongol. Ya. Ini diangkat dulu di semester 3 gitu. Jadi contohnya gini, ini ada saya buka sheet sebelahnya ya. Ini. Jadi gini. Ini kurikulum lama nih. Ya, jadi ini tabel konversi mata kuliah kurikulum operasional 2015 ke kurikulum operasional 2021. Jadi ini adalah perubahan mata kuliah dari yang lama ke yang baru. Yang baru di sebelah sini, sebelah kanan. Kursor saya kelihatan ya? Teman-teman bisa lihat? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi yang baru yang sebelah sini, yang lama sebelah sini. Yang lama sebelah sini. Jadi di sini ada keterangan, ada mata kuliah yang dihapus, ada mata kuliah yang pindah semester, ada mata kuliah yang SKS-nya berkurang atau bertambah. Jadi nanti bisa dilihat di tabel ini. Baik, saya langsung ke semester 3 ya. Jadi valinitas juga saya bagikan. Ke semester 3 nih. Semester 3 yang ini. Saya besarkan sedikit. Nah, gini. Oke, semester 3 nih ya. Kau tutup. Nah, nih, semester 3. Jadi ini adalah mata kuliah kurikulum lama nih. Yang ini ya. Ini yang saya tandain ini. Ini mata kuliah kurikulum lama. Jadi matematika teknik, elektronika, praktikum elektronika, RL1, analisa bilangan kompleks, berdaya energi, probabilitas rangkaian listrik, praktikum. Nah, ini adalah kurikulum lama. Ini yang lama. Oke. Paham sampai sini ini yang lama. Nah, di kurikulum baru dia ada beberapa perubahan. Ya, contohnya ini. Rangkaian listrik 1, dulunya 4. Di kurikulum baru dia jadi 3 nih, 3 SKS. Ini 3 SKS. Ya, jadi contohnya ini. Ini dia jadi 3 SKS. Ya, jadi 3 SKS. Ini turun. Jadi di sini minus 1. Dia SKS selama 4, minus 1 jadi 3. Ya, itu perubahannya. Kemudian letak mata kuliah. Kalau di lama ini kan 3 ya. Semester 3 kan. Ini semester ya. 3 ini semester.
Jadi di lama ini semester 3. Nah, di kurikulum baru dia semester 2. Nih, semester 2. Sehingga mau nggak mau Anda nanti semester 3 nanti ini nongol dulu gitu. Ini nongol dulu. Karena dia turun semester di kurikulum baru. Sehingga ini nongol jadi semester 2. Di semester 2 ini nongol dulu. Kenapa? Karena Anda harus ngambil RL1 dulu baru bisa ke RL2 gitu. Secara tangga pengambilan itu dari bawah dulu gitu. Sehingga ini jadi nongol nih. Karena dia turun semester 2. Kemudian yang kedua adalah contohnya ini juga nih sumber daya energi, probabilitas, praktikum rangkaian listrik. Ini dulunya di 3, pindah ke 2 nih. Pindah semester 2 nih. Sehingga mau nggak mau ini nongol dulu. Ya, ini nongol dulu. Nongol mata kuliah ini di semester 3 besok. Supaya nggak ketinggalan. Gitu ya, secara konsep mata kuliah ini nggak ketinggalan. Gitu. Sehingga ini mau nggak mau ini ada dulu. Besok ini ada dulu. Termasuk ini. Yang rangkaian listrik 1 nih. Nah, ini mau nggak mau ini ada dulu besok di semester 3. Supaya nggak ketinggalan. Jadi di kurikulum baru dia turun semester. Tadinya dia 3, jadi kedua nih. Ya, nih ada sumber daya energi. Tadinya dia di 3, pindah ke 2. Mau nggak mau ini besok ada semester 3. Jadi supaya Anda nggak ketinggalan. Gitu ya. Jadi ini ada 4 mata kuliah yang diangkat di semester 3 karena dia posisinya turun di semester 2. Gitu. Ya, jadi itu secara perubahan untuk semester 3 dari yang lama ke yang baru. Ya. Jadi ini tabel konversi nanti ini saya bagikan. Yang perlu diingat adalah ada beberapa mata kuliah yang dihapus. Nih, jadi analisa bilangan kompleks ini dihapus nih untuk kurikulum baru sehingga nanti Anda nggak dapat namanya mata kuliah ini. Nah, kemudian penggantinya apa? Penggantinya adalah mata kuliah kualitas daya listrik. Tapi posisinya nanti di semester 8. Gitu, masih jauh ini. Oke. Jadi nanti mata kuliah ini hilang. Gitu. Kemudian nanti ketika Anda semester 8 menjadi mengambil mata kuliah kualitas daya listrik gitu. Contohnya itu. Kemudian nanti ada mata kuliah fisika modern dihilangkan. Ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi ini hilang. Jadi dulu ketika Anda ngambil fisika modern ya nggak apa-apa. Sudah terambil nggak apa-apa. Ya, nanti ketika nanti nyusun mata kuliah di semester 6, Anda nggak perlu ngambil kapital selekta, ini nggak perlu diambil. Kenapa? Karena penggantinya sudah ada, yaitu fisika modern. Jadi fisika modern dihapus, menjadi namanya mata kuliah kapital selekta, penggantinya. Sehingga nanti ketika Anda semester 6, nggak perlu ngambil kapital selekta, karena sudah dianggap sudah mengambil fisika modern. Begitu ya. Jadi nanti tabel ini saya bagikan kepada teman-teman untuk bisa dilihat, dipelajari ya, karena ini penting gitu ya. Jadi makanya Anda mengambil KRS itu tolong mengikuti arahan dari saya, karena saya tahu persis mana yang harus dibuka gitu ya, dan mana yang tidak dibuka gitu ya. Jadi tadi file tadi nanti saya bagikan mata kuliah di semester 3 apa saja yang perlu saya ambil. Jadi nanti ketika Anda mengambil KRS gitu ya, ini pasti nanti beda dengan secara konsep di sini. Secara konsep di sini. Ini kurikulum baru ya. Ini kurikulum baru. Jadi ini secara konsep semester 3 seperti ini. Secara konsep ya. Secara konsep seperti ini. Nanti jangan kaget. Pas saya buka semester 3 kan ini mata kuliahnya secara konsep. Tapi kok ketika KRS nggak ada. Nah, itu jangan kaget. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang harus diangkat dulu. Yang ketinggalan tadi. Gitu ya. Yang ketinggalan tadi harus saya angkat dulu di sini. Di semester 3 ini. Contohnya tadi. Yang ini. Jadi contohnya tadi rangkaian listrik 1. Dia turun di semester 2. Semester 2. Sehingga ini mau nggak mau ini saya angkat dulu di semester 3. Supaya ini nggak ketinggalan. Contohnya lagi adalah ini, sumber daya energi, probabilitas, praktikum rangkaian listrik. Ini saya angkat dulu. Karena dia turun di semester 2, sehingga ini harus muncul di semester 3. Gitu ya, jadi nanti jangan kaget secara konsepnya seperti ini.
secara konsep ya, secara data kurikulum yang baru. Tapi kok di sini tiba-tiba ada rangkaian listrik 1 Pak gitu misalkan. Yaitu jangan kaget karena tadi menurut tabel ini dia harus nongol dulu gitu. Ini harus diambil dulu gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget. Bedanya dengan yang terpampang di sini atau terdata di sini secara konsepnya seperti ini, tetapi realnya beda. Kenapa? Karena ada perubahan itu sehingga ini yang ketinggalan ini harus nongol dulu. Begitu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk perubahan data mata kuliah dari yang lama ke yang baru. Nanti file ini saya bagikan. Termasuk nanti terus ke depan sampai semester 4 juga begitu. Ya, juga begitu. Jadi ketika nanti Anda mau masuk semester 4, nanti ada beberapa mata kuliah yang harus dikeluarkan dulu. Ini ketinggalan. Jadi 3 ini dia turun di 3 sehingga ini mau nggak mau ini nongol. Ya, ini nongol dulu gitu ya. Turun ke 3 ini nongol dulu. Jadi ketika nanti masuk ke 4 ini ada ya ini harus diambil dulu karena ini ketinggalan dia turun semester sehingga mau nggak mau ini harus keluar dulu di semester 4 begitu kira-kira ya. Jadi nanti jangan kaget ada perbedaan di sini dengan yang realisasinya gitu. Jadi ada pergeseran mata kuliah tadinya 3 ke 2 sehingga 2 harus diangkat di 3 gitu. Nanti ketika Anda mau ke 4 ya, Anda mau ke 4, ini belum terambil nih jadinya kan. Ini kan nggak saya buka nih untuk 2020. Ini nggak dibuka di 2020. Sehingga mau nggak mau ini 2020 nanti di semester 4 Anda ngambil mata kuliah ini. Yang nggak dibuka nih contohnya saya tandain ya. Ini nggak dibuka. Kemudian RL2 ini nggak dibuka. Ya. Ada lagi itu ya. Jadi ini ada 3 mata kuliah yang nggak dibuka. Ya, ini nggak dibuka. Di semester 3 ini nggak dibuka. Oke, ini nggak dibuka. Sehingga nanti Anda semester 4 mau nggak mau Anda ngambil ini dulu. Anda ngambil ini dulu yang ketinggalan ini gitu. Jadi polanya begitu ditukar. Jadi 2 jadi ke 3 jadi ke 4 gitu. Jadi jangan kaget. Secara konsepnya seperti ini tapi kok realnya beda. Ya tadi supaya nggak ketinggalan. Jadi ini harus diambil dulu secara konsep tangga di bawahnya harus diambil. Begitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk perubahan kurikulum lama, perubahan perbedaannya dari yang lama ke yang baru. Jadi nanti tabel konversi ini bisa jadi bahan ya, bahan untuk bisa Anda lihat perubahannya seperti apa. Kemudian di kurikulum yang baru ini nanti Anda bisa mengikuti namanya program Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester ke 6 dan 7. Jadi settingan di 6, 7 ini ada desain mata kuliah untuk program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi 6 dan 7 desainnya seperti itu. Apa sih maksudnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi begini. Jadi di tahun 2020 kemarin Kementerian Pendidikan itu mencanangkan ada namanya program Kampus Merdeka. Jadi Anda punya hak ya 20 SKS untuk punya hak 2 semester kuliah di luar gitu. Kasarannya begitu. Ya, 2 semester. Nah, 1 semester ini yang pertama 1 semester itu bisa kalau didesain di sini adalah Anda bisa kuliah di luar kampus gitu ya, di kampus lain. Tapi di semester 6 posisinya. Jadi kampus lain. Kampus lain tuh bisa kuliah di kampus lain. Misalkan Anda nggak ikut kuliah ya, di internal ITPLN, tapi bisa kuliah di kampus lain. Tapi mata kuliahnya ini settingannya. Jadi bisa aja Anda kuliah manajemen teknik di kampus A gitu, ya, kampus A. Nanti kampus A yang ngasih nilai untuk bisa dikonversi ke prodi atau di ITPLN gitu ya. Tapi di sini settingannya. Nah, untuk di semester 7 semester 7 itu juga mengikuti program MBKM tetapi berupa kegiatan.
Ya, kegiatan itu berupa apa? Ada 4 kriteria ya kegiatan yang diizinkan oleh internal kampus. Itu yang pertama adalah magang, kemudian adalah riset atau penelitian, kemudian proyek ya, proyek independen, dan yang terakhir adalah tadi pertukaran pelajar atau studi di luar. Gitu. Tapi yang studi di luar tadi di semester 6 untuk desainnya. Desainnya di semester 6 untuk pertukaran pelajar atau studi di luar. Tetapi yang 3 yang tadi, yang dari 4 itu tadi, yang 3 tadi magang, kemudian riset ya atau penelitian, dan yang ketiga adalah proyek. Jadi ketika nanti Anda semester 7 bisa mengambil salah satu itu. Jadi bisa ikut magang, bisa ikut riset, bisa ikut proyek, salah satunya itu. Tapi satu yang diambil. Gitu ya, satu yang diambil dari 3 itu. Tetapi persyaratan Anda ikut MBKM nanti diatur oleh internal kampus. Jadi syaratnya ketat ya. Jadi nggak bisa semuanya bisa ikut MBKM, enggak. Gitu ya. Jadi ada persyaratan ketat yang bisa diatur atau ditentukan oleh internal kampus. Mungkin salah satunya IPK-nya harus 3,5, mungkin begitu. Atau salah satunya Anda harus lulus sampai semester 6 baru bisa ikut itu ya. Jadi bisa ikut di semester 7 ini kalau udah lulus sampai bawah sampai semester 6. Jadi nanti ada beberapa kriteria yang harus dilihat ya untuk bisa mengikuti itu. Tapi bagi teman-teman yang nggak ikut program Merdeka Belajar, Anda tetap kuliah gitu ya. Kuliah ya, ini nama mata kuliahnya ini. Nama mata kuliahnya ini ya, ini. Jadi kalau Anda kuliah di ITPLN di kampus, ya ini mata kuliahnya. Kemudian kalau yang ikut Merdeka Belajar tadi, Anda nggak kuliah, ya, Anda nggak kuliah di ITPLN, tetapi ikut program itu, nanti nilai program itu dikonversi menjadi mata kuliah ini. Jadi dikonversi menjadi mata kuliah ini semua. Jadi tergantung konsentrasinya, ya. Jadi ketika nanti Anda ikut program MBKM tadi atau Kampus Merdeka, nanti program itu nanti dikonversi menjadi mata kuliah ini. Gitu ya. Tapi program itu berjalan 6 bulan. Ya, yang ini 6 bulan. Jadi 6 bulan nanti dikonversi menjadi nilai-nilai ini, gitu ya. Tetapi kalau Anda nggak ikut Kampus Merdeka, program Merdeka Belajar, Anda harus wajib ngikutin mata kuliah ini di internal kita di kampus, gitu ya. Jadi untuk semester 7 ini, gitu. Kemudian kalau nggak ikut Kampus Merdeka, ini Anda magangnya cukup 3 bulan. Jadi di sini internship ini adalah magang ya, sama dengan magang. Jadi magang internal, tapi 3 bulan aja cukup di sini. Oke, nanti ini ke depan lah. Ini semester 7. Anda kan baru semester 3 ya, tapi ini bayangan aja. Jadi untuk 3 bulan, kalau kita nggak ikut program Kampus Merdeka, sambil kuliah. Nah, kuliahnya ini. Ya, kuliahnya ini. Untuk yang tenaga listrik. Tapi yang untuk elektronika industri, ini mata kuliahnya. Gitu. Nanti semester 8, Anda tinggal skripsi, tapi ada sambil kuliah, gitu ya, sambil kuliah. Nah, mata kuliahnya ini, ya, mata kuliah pilihan, ini, mata kuliah pilihan. Nah, nanti ini cukup ngambil 3 dari 4 yang tersedia. Jadi mata kuliah pilihannya ada 4, tapi yang wajib Anda ambil hanya 3 mata kuliah untuk mata kuliah pilihan, gitu ya. Jadi terserah, ini bebas. Ini pilihlah 4 dari 3. Gitu ya. Jadi itu gambaran sampai nanti semester 8 gitu ya. Jadi ini adalah desain mata kuliah kurikulum 2021 ya. Jadi ini perubahan-perubahannya nanti bisa dilihat di tabel ini. Gitu ya. Jadi perubahan bisa dilihat di sini nanti. Jadi nanti file ini saya berikan ya ke teman-teman 2020, bisa sambil dilihat, dipelajari gitu. Kemudian ada juga yang perlu saya sampaikan. Jadi ini saya stop dulu share-nya. Ada file juga yang perlu saya sampaikan. Bentar. Saya buka lagi file yang lain. Sebentar, saya share lagi.
Oke, sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Bentar. Sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Ini nanti file ini sebagai pegangan Anda ya. Sampai lulus lah gitu ya. Sampai semester 8. Jadi ini adalah tabel perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum baru nih. Jadi yang lama yang sebelah kiri, yang ini, yang sebelah kanan adalah yang baru. Jadi Anda kan sudah menjalani 2 semester kemarin, ya 2 semester. Jadi 2 semester sudah dijalanin, kemudian nanti menjajaki semester ketiga. Jadi mungkin di sini jadi pegangan Anda adalah mungkin ini bisa diisi ya, tabel ya, tabel penyetaraan, istilahnya begitu, sehingga Anda bisa melihat perbedaan ya, perbedaan mata kuliah lama yang baru ya, nanti seperti apa. Contohnya begini, ini ada pendidikan agama itu contohnya ya. Ini yang lama, yang baru tetap namanya juga pendidikan agama. Sama ya, masih sama. Kodenya beda. Ingat, dilihat di sini kodenya beda. Jadi ini C11 040 115. Yang baru ini C11 050 101 ya, beda kode. Ya, beda kode. Ini beda. Oke. Nah, nanti kalau misalkan Anda sudah lulus ini nilainya apa yang lama dulu? A misalkan. Tulis saja A. Ini keterangan ini checklist ya. Checklist saja. Oh, sudah lulus. Ya, sudah lulus. Itu checklist. Oke, jadi itu. Bahasa Indonesia misalkan dulunya dapat apa? Dapat B. Udah lulus. Checklist. Gitu. Ya, nanti ini saya file ini saya bagikan. Jadi teman-teman nanti bisa isi ya. Jadi ini kurikulum yang baru yang sebelah sini. Yang baru yang ini. Oke, jadi itu. Dan terus saja diisi. Jadi ini Anda ngelihatnya patokannya pernah ngambil mata kuliah apa, isi nilai. Gitu ya. Jadi ini menjadi pegangan Anda. Oke. Kemudian contohnya lagi misalkan ini dapat A. Checklist ini lulus ya, gitu. Nanti yang nggak lulus ya misalkan ini D misalkan. Berarti ini silang, nggak lulus. Berarti ini harus diulang gitu. Oke, jadi file ini menjadi pegangan. Oke. Jadi inilah mata kuliah yang lama, ini kurikulum yang baru. Ini beda ya. Jadi ini itu letak semesternya nggak sama dengan ini. Ya, letak semesternya nggak sama dengan ini. Jadi yang lama ini algoritma ini ya dulu di semester 2 ya, bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ya. Jadi saya informasikan, jadi ini tuh tata letak semesternya nggak sama. Makanya di sini nggak ada keterangan semester nih di sini. Sehingga ini ngacak ya. Nah, ini adalah kurikulum baru. Sehingga ini posisinya nggak sama dengan yang ini. Gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan gitu ya. Jadi ada tata letaknya nggak sama. Jadi ini nggak sama. Jadi algoritma yang baru di 1, tapi yang lama di 2. Tapi tulis aja nggak apa-apa di sini A misalkan lulus. Ini checklist lulus. Sehingga ini menjadi pegangan Anda bahwa saya nggak lulus mata kuliah apa, gitu ya. Sehingga nanti bisa diulang atau di SP, gitu ya. Itu menjadi pegangan Anda file ini, terus sampai ke bawah, ya, sampai bawah. Makanya ini semester 3 nih, dasar konversi energi listrik. Nah, nanti kan bakal diambil. Pengukuran besaran listrik nggak dibuka nih besok, ya nggak dibuka. Besok nggak dibuka, sehingga nih besok Anda ketika lulus semester 3 ini masih kosong, berarti ini harus diambil dulu besok gitu. Ketika semester ke-4 ini menjadi diambil, nyusul gitu. Nah, ini RL1 sekarang di semester 2.
Sehingga besok diangkat dulu di semester 3 ini diangkat dulu dibuka gitu. Mau nggak mau ini dibuka supaya Anda nggak ketinggalan di sini gitu maksudnya. Karena ini kalau saya buka semua di semester 3 ini kalau dibuka semua mata kuliah ini belum keambil. Nanti ini kan harus lulus dulu. Secara konsepnya ini harus lulus dulu, nyicil satu-satu gitu. Sehingga ini dibuka. RL1 dibuka besok. RL2 enggak. Ini enggak dibuka. Karena supaya ini dibuka, ini kan harus diambil dulu. Gitu. Secara apa namanya? Konsep teoritisnya ini harus diambil dulu. Gitu ya. Jadi ini nggak mungkin ini saya buka RL2 ini saya buka nggak mungkin. Kenapa? Karena ini Anda belum dapat ini gitu loh. Ini saya buka, saya angkat. Gitu ya. Ini kan secara konsep ini yang baru nih. Yang baru seperti ini. Kemudian probabilitas. Ini kan belum pernah Anda ambil. Sumber daya energi belum pernah diambil. Sehingga ini dibuka dulu. Benar nggak? Anda kan belum pernah kuliah ini kan? Iya, Pak. Belum, Pak. Makanya ini nanti besok ini ada ini mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah probabilitas. Kemarin belum pernah ngambil kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Besok ini dibuka. Besok ini dibuka. RL1, rank praktikum ini kan belum pernah diambil. Ya nggak? Iya, Pak. Berarti ini dibuka. Nih, ini mungkin saya kasih tanda dulu sementara. Ini kan belum pernah dibuka nih. Ini belum pernah dibuka. Sehingga besok Anda semester 3 ada yang sama beberapa di sini, ada yang nggak ada. Nah, yang nggak ada itu untuk menutupi ini supaya terisi dulu, gitu ya. Jadi terisi dulu. Jadi ini diangkat besok di semester 3, gitu. Gitu ya. Jadi ini supaya terikuti dulu gitu, supaya nggak ketinggalan. Nah, nanti Anda semester 4 begitu sama kebalikannya. Jadi nanti yang sini nggak keambil ini diangkat di semester 4. Gitu. Mau nggak mau begitu polanya. Jadi makanya tadi saya informasikan mata kuliah apa yang dibuka di semester 3. Nah, nanti itu yang menjadi pilihan Anda untuk menyusun KRS. Gitu. Jadi nanti file ini saya berikan. Ya, supaya menjadi pegangan Anda sampai lulus. Jadi ini jangan hilang nih file ini. Pegang terus ya. Jadi diisi setiap Anda sudah kuliah apa isi. Dapat apa isi. Yang nggak lulus apa. Nggak apa-apa, tandain aja. Oh, saya kimia nggak lulus. Ya nanti harus diulang. Ya, diulang atau di SP. Kalau mau cepat lulus ya di SP. Ya, jadi pesan saya kalau mau cepat lulus di SP. Tapi syarat SP minimal biasanya 15 orang baru bisa jalan. Tapi kalau nggak nyampe 15 gimana Pak? Gitu misalkan. Ada yang daftar cuma 12. Bisa jalan. Dengan cara gimana? Dengan cara 12 orang itu menutupi kursi 3 orang. Jadi membayarkan kursi 3 orang supaya bisa jalan. Itu syarat SP seperti itu ya. Jadi SP itu bisa jalan minimal 15 orang. Gitu. Tapi ya, kalau yang daftar cuma 12, cuma daftar 11, ya Anda bayarin untuk menutupi supaya jadi 15 gitu. Itu syaratnya begitu. Oke ya. Tapi kalau mau cepat lulus ya SP gitu. Karena kalau diulang-ulang terus khawatir ketinggalan semester. Gitu ya. Jadi nanti file ini saya berikan. Oke, jadi itu nanti ini bisa menjadi bahan untuk bisa dilihat. Saya sudah menempuh berapa mata kuliah, kemudian yang belum apa aja bisa kelihatan di sini. Jadi file ini tidak sama, ini belum tentu ini semester 1. Ini ngacak ini ya, ngacak. Tapi kita berpedoman dengan kurikulum yang baru ini. Karena Anda kena dengan kurikulum baru. Ya, pasti kena sampai lulus. Pasti kena dengan kurikulum ini. Tuh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, ya. Dipilih satu-satu. Silakan. Ini Pak, Joko. Ya, silakan. Boleh. Silakan. Langsung aja. Itu Pak, mau nanya Pak, untuk ini untuk setiap semua angkatan seperti ini apa gimana ya Pak?
Sama untuk semester 3 itu untuk KRS-annya itu paketan apa milih sendiri ya, Pak? Oke. Untuk 2020 desainnya adalah paket. Jadi nanti Anda nyusun ke KRS itu ada milih kelas A ya A terus gitu ya. Sampai selesai desainnya seperti itu. Jadi untuk 2020 desain paket. Jadi kalau misalkan Anda dulunya A ya A terus. Gitu ya, B terus gitu. Sehingga tidak, karena ada perubahan ini sehingga supaya tidak ada istilah bentrok gitu ya, bentrok atau miss ya, miss jam, miss mata kuliah, sehingga desainnya desain paket gitu untuk 2020 ya gitu. Oke, itu penjelasannya. Gimana Joko? Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, silakan. Yang lain? Pak izin bertanya Pak. Kan waktu di semester 2 kita udah ambil dasar konvensi energi listrik tuh Pak. Berarti di semester 3 kita udah nggak usah ngambil itu lagi gitu Pak, dasar konvensi energi listrik. Iya, kalau udah pernah ngambil dan lulus nggak usah ngambil. Kecuali belum ngambil ya atau nggak lulus, itu silakan diambil lagi. Gitu ya. Jadi mata kuliah yang pernah diambil jangan diambil lagi. Nanti buat apa? Rugi kan? Gitu. Oke? Saya rasa itu ya. Silakan. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Mei Sintian Tasari, NIM 2020-11152. Saya izin bertanya Pak, kan tadi Bapak sebutkan bahwa kita itu mengambil paket, maksudnya paketnya itu paket kelas atau memang mata kuliah kita sudah dipaketkan? Itu kan ada 20 SKS tuh Pak, yang di semester 3. Nah, sedangkan kita misalkan mau ngambil 24 SKS. Nah, kan yang di semester 3 itu belum semuanya ada. Jadi kan yang semester 3 itu kita ngambil yang semester 2 dulu kan beberapa. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngambil 24 itu, kita ngambilnya yang semester 3 yang belum itu, atau kita bisa ngambil yang semester 5, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Gini, Anda kan desainnya tadi disetting 23 ya. 23 SKS secara total mata kuliah. Jadi kalau mau ngambil 24 berat. Kenapa? Karena di semester atas itu semester 5 ya. Semester 5 itu mata kuliahnya harus diambil dulu di bawah ini, di 3 ini harus dihabisin dulu gitu. Jadi nggak mungkin lah. Jadi nggak mungkin Anda ngambil semester 5, nggak mungkin karena ketinggalan mata kuliahnya beberapa tadi ada. Jadi harus ngambil pengukuran besaran listrik dulu, harus ngambil mata kuliah ini dulu gitu, sehingga bisa ngambil ke 5 gitu. Nah, desain 23 itu udah di setting pas ya, udah maksimum gitu. Jadi nggak mungkin Anda bisa ngambil 24, pasti 23 supaya pas gitu ya, pas porsinya. Makanya ketinggalan mata kuliah itu diangkat dulu. Jadi tadinya di 3 jadi kedua mau nggak mau 2 diangkat gitu. Itu jawabannya. Jadi mesin itu desainnya sudah tersetting 23 gitu ya, tersetting 23 gitu. Sehingga nggak mungkin lah bisa ngambil semester 5 gitu, nggak mungkin karena tahapnya harus diikutin dulu. Gitu mesin ya. Pak, satu pertanyaan lagi Pak, maksudnya yang kan tadi itu yang rangkaian listrik 2 sama apa lagi gitu Pak yang di semester 3, kita kan nggak ambil tuh Pak. Ya. Nah, nanti kita ngambilnya di mana yang di semester 3 yang nggak diambil? Di 4? 4 ya, 4 dibuka, 4 nanti dibuka. Baik Pak, paham nanti Pak. Semester 4 ya, semester 4 mata kuliah tadi yang nggak ada ya, yang nggak dibuka, nanti dibuka di 4. Mau nggak mau ada harus ngambil itu dulu gitu. Gitu mesin. Terima kasih jelas, Pak. Ya. Jelas Pak. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Tadi di desainnya 23 SKS ya Pak, plus ya. DKEL. Kan kami ambil semester 2, otomatis berarti desainnya jadi 21 SKS Pak. Nah, jadi kalau untuk mengisi kekosongan 3 SKS ini, mata kuliah yang kami ambil 3 yang belum keambil atau gimana Pak? Maksudnya gimana? Kan di semester 3 ini yang sesuai kurikulum baru ada yang beberapa ditutup Pak, kayak RL2 dan
Ya. Nah, sedangkan desain SKS kita kan berkurang nih. Nah, desainnya jadi 21 misalkan. Anda udah ngambil dasar konversi gitu ya? Nah, untuk mengisi kekosongan yang 3 SKS ini, kalau misalnya mau ngambil itu ngambil mata kuliah. Kenapa? Maaf, bisa diperjelas nggak? Itu kan 21 SKS. Kalau misalnya kami mau ngambil SKS, nah 3 SKS mata kuliah apa, Pak, gitu. Oh. Ya gini. Sebenarnya kalau memang bisa 21 kan bisa nambah 3 ya SKS ya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Halo? Nah, itu kalau memang masih ada slot ya, Anda bisa ngambil mata kuliah di semester atasnya, atau mata kuliah yang dibuka juga di semester 3. Mata kuliah gini, sebenarnya pengukuran besaran listrik dibuka, saya kasih tahu dibuka. Tetapi itu untuk angkatan 2019. Khusus 2019. Jadi 2019 itu ngambil mata kuliah PBL. Pengukuran besaran listrik itu dibuka. Nah, jadi dia didesain dibuka untuk angkatan 2019. Nah, nanti kalau misalkan kuotanya masih ada kelas gitu ya, jumlahnya masih ada, silakan Anda ambil. Gitu. Pengukuran besaran listrik sesuai dengan semester berjalan ya di kurikulum 2021. Jadi pengukuran besaran listrik sebenarnya dibuka, tetapi dibuka untuk angkatan 2019, bukan 2020. Gitu Kolip. Jadi kalau memang nanti slotnya masih ada, silakan Anda ambil. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Kalau nggak bisa ngambil apa-apa gitu loh, Kolip. Jelas ya? Pak, jelas Pak, makasih ya Pak. Ya oke, sama-sama. Saya izin bertanya Pak. Ya, siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Arya Pranata, NIM 2020-11033 Pak. Jadi kan kita KRS-nya udah dipaketin gitu Pak. Ya. Berarti untuk jam kuliahnya, jadwal kuliahnya itu juga sudah dipaketin Pak? Sudah. Jadi kelas A itu mata kuliah apa, jam berapa aja udah ada. Kelas B mata kuliah apa, jam berapa aja udah ada. Tapi mata kuliah tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi mata kuliah tidak ada banyak, ada 23 SKS, yaitu per kelas. Jadi A, B, C, mata kuliahnya sama. Jadi kita nggak perlu kayak ngisi KRS lagi gitu kan Pak? Kalau secara paket, ya paketnya paket A gitu ya. Jadi paket A. Jadi dulu kelas A ya A terus yang diambil, B terus. Gitu. Paham ya? Oh iya Pak, ya Pak. Jadi kalau A terus, B terus, C terus. Gitu. Ya, jadi nggak kemana-mana. Gitu. Oke, saya rasa jelas ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Windu. Ya, Windu ya. Atau siapa? Joko Setiawan, Pak. Ya, Joko, silakan Joko. Ini Permisi, Pak. Ini ya, Pak, Joko. Mau nanya Pak, untuk misal Pak, kan semester 1 tadi kan ada yang namanya praktikum algoritma. Nah, misal kita di praktikum algoritma belum lulus, terus kita mau ngulang di semester ini, itu tuh bisa nggak Pak? Bisa. Atau di matkul-matkul lainnya. Nah, untuk itunya itu kan kata Bapak kan dipaketkan. Nah, misal mau request untuk ngulang itu gimana Pak? Ngulang itu kalau memang dibuka di semester yang berjalan. Jadi misalkan gini, apa tadi praktikum algoritma ya? Iya Pak, praktikum algoritma dan pemrograman Pak. Praktikum algoritma itu kan memang dibuka semester ini. Semester 1 ya. Semester 1 kan dibuka. Nanti Anda ambil aja. Berarti Anda ambil aja. Karena kan dibuka juga. Ya tinggal diambil. Gitu. Berarti Pak ini kan paketan. Nanti jadi kita bisa nambah matkul gitu ya Pak? Iya. Betul. Oh. Ya Kak, makasih Pak. Gitu ya. Jadi apa namanya? Sesuai dengan kelasnya. Jadi nanti Anda ngisinya kelas A juga misalkan. Untuk mata kuliah yang ngulang gitu misalkan. Ya, jadi itu. Silakan ada lagi. Makanya pesan saya gini. Permisi.
Sebentar. Pesan saya gini, jadi misalkan Anda nggak lulus mata kuliah di semester berjalan, supaya nanti ke depan itu tidak terkendala terus, gitu ya. Jadi kalau memang nggak lulus, opsinya dua ya. Tapi option yang pertama misalkan remedial. Ya kan Anda minta remedial supaya bisa lulus. Tapi memang resikonya dapatnya C nilainya untuk remedial, karena lulus remedial itu C. Kemudian option kedua adalah SP, semester pendek. Gitu ya. Ya, semester pendek tadi syaratnya tadi bisa jalan kalau 15 orang. Gitu ya. Sehingga option kedua ini yang SP ini memang bersyarat, jadi harus 15 orang. Tapi kalau memang nggak mau SP, ya di remedial, gitu ya. Tapi remedial resikonya C untuk Anda lulus remedial. Tapi kalau SP, kalau bisa 15 orang, itu bisa juga dapat A. Jadi SP itu bisa dapat A, ya, tergantung dosen yang ngasih nilai. Tapi bisa dapat A. Tapi kalau remedial C. Tapi kalau mau apa namanya, intinya nggak mikir apa harus SP apa enggak, yang penting saya lulus, ya nggak apa-apa, terserah, remedial aja, gitu ya. Jadi nggak melihat apa namanya nilainya, tapi yang penting lulusnya, gitu. Oke, itu ya. Jadi pesan saya, nanti kalau Anda nggak lulus, minta ke dosen yang bersangkutan untuk remedial aja dulu, walaupun resikonya C. Tapi kalau nggak mau di remedial ya di SP. Kalau nggak mau lagi ya diulang. Tapi resikonya kalau diulang, Anda kuliahnya makin lama karena harus ngambil yang ulang dulu gitu. Gitu ya. Itu pesan dari saya untuk ke depan nanti ketika Anda kuliah. Makanya jangan sampai kuliah itu nggak lulus lah gitu. Ya. Jadi seriuslah dengan belajarnya itu supaya ketepatan waktu Anda lulus itu pas gitu ya. Supaya nggak ada istilah nggak lulus gitu ya. Tapi kalau mau nggak lulus, mau di remedial silakan. Mau di SP juga silakan, tapi bersyarat gitu ya. Kalau mau diulang ya silakan, tapi nanti lulusnya menjadi lebih lama gitu ya. Gitu ya. Tapi di SP juga bisa sih tepat waktu. Tapi syaratnya tadi harus 15 orang baru bisa jalan. Gitu ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, Gusti, silakan. Kan untuk KRS kita udah dipaketin, Pak. Untuk jam-jamnya juga sudah. Jadi kita untuk kan di jadwal pengisian KRS, kita tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus itu, Pak. Jadi kita itu tetap ngisi atau gimana, Pak? Tetap ngisi. 2020 tetap tapi ngisi. Tapi sesuai itu kan, Pak? Iya, sesuai paket. Jadi kalau Anda apa namanya? Ya, apa tadi? Misalkan awalnya kelas A ya. Ya nanti milihnya kelas A lagi. A lagi, nanti A semua yang bisa diambil. B semua gitu. Gitu. Jadi nggak bisa milih kemana-mana gitu. Sampai lulus desainnya. Jadi begitu. yang keluar di belangko RPM kita itu yang sesuai dengan punya kita aja, Pak? Iya, betul. Ya. Memang ini 2020 itu baru ya, termasuk baru karena yang lama dulu nggak dipaket, tapi yang 2020 sistemnya paket karena desainnya supaya mempermudah sistem supaya nggak ada istilah rebutan dan bentrok gitu, sehingga supaya memudahkan di sisi saya prodi ya di penjadwalan supaya nggak bentrok dan nggak ribet gitu, sehingga sistemnya paket begitu. Dicoba aja nanti pas KRS ya, dilihat, dicoba seperti apa begitu ya, Gusti ya. Pak. Juga ini Pak, saya kan semester 1, semester 2 di kelas A, Pak. Terus di semester 3 saya tetap di kelas A. Tapi teman saya ada yang pindah kelas tuh, Pak, di semester 3. Jadi untuk semester 3 dan seterusnya apa ada kemungkinan buat pindah kelas lagi, Pak? Maksudnya pindah kelas gimana? Teman saya ini kan awalnya kelas E, Pak. Dari semester 1 sampai semester 2. Terus setelah cetak belangko RPM di semester 3, dia pindah kelas ke kelas B, Pak. Ya berarti B. Berarti B. Settingannya B berarti. Gitu ya. Berarti nanti desainnya desain B gitu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi tergantung ketika Anda
apa ya, Blanko RPM ya namanya ya? Blanko Iya RPM. Pak, Blanko. Blanko RPM-nya tercetak apa B? Atau Iya bisa Pak, tercetak semua B Pak. atau B bisa semua. semua kelas? B Pak. Nggak bisa semua kelas ya? Berarti satu kelas aja kan ya? Ya, yang keluar satu kelas aja Pak. Kalau saya Berarti kan memang itu. Ya berarti memangnya desainnya desain B gitu. Paham ya? Itu maksudnya. Siapa? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Rejan Ramadan. Ini 2020-11-184. Pak, kan kita kan paketannya sudah ada 23 SKS ya Pak ya? Iya. Pak, jika saya ada mata kuliah yang ngulang lebih dari 2 SKS, misalkan 4, itu gimana ya Pak? Kan kalau saya maksimal 24 SKS. Iya. Gini pesan saya. Anda lebih baik kalau mau terus jalan, ya, nanti SP aja. Gitu. SP nanti dibuka kan di Juli ya. Juli tahun depan ya. Nah itu, kalau mau jalan terus. Ya, tapi tadi saya bilang SP itu dibuka syaratnya tadi kalau 15 orang. Kalau 15 orang, kalau nggak nyampe 15 nggak jadi dibuka. Gitu. Jadi mungkin Anda kalau mau tetap mau SP silakan. Tapi kalau mau ngulang ya jangan ngambil mata kuliah yang di apa namanya? disediakan di semester ini. Misalkan tadi paketnya 23 gitu ya. Ya jangan diambil 23 semua. Berarti ada beberapa yang harus ditinggalkan untuk bisa ngulang itu dulu gitu ya. Paham maksud saya? Jadi Anda jangan ambil 23 tapi ngambilnya 20. Yang nggak lulus berapa SKS? 4 Pak. 4 SKS. Iya. Iya Halo? Pak. Berarti kalau mau ngulang, Pak, ya. berarti Anda ngambilnya 19. Gitu. Atau ngambilnya 20. Oke, ngambilnya 20. Berarti hilangkan 3 SKS. Ambil 20, nanti isilah 4 untuk ngulang. Tapi nanti Anda ketinggalan terus. Kenapa? Karena tadi ada yang belum diambil di semester 3. Gitu. Ketinggalan terus. Makanya pesan saya di SP. Nah, SP itu untuk apa? Untuk mempercepat. Tapi syaratnya tadi harus 15 orang. Kalau nggak nyampe 15 gimana Pak? Yang daftar cuma 6. Ya Anda nutupin 9 orang. Jadi 6 orang ini bayarin 9 orang. Gitu, supaya jalan SP-nya. Gitu. Gitu ya. Tadi ya, Fikri ya. Iya Pak. Kalau itu buat ngurusnya gimana? Ke siapa ya Pak? Misalkan Ngurus kayak buat ngurangin SKS-nya gitu Pak. Ngurus apa? Kan katanya kan harus ngurangin SKS kan, misalkan harus 19 atau enggak 20. Nah itu saya ngomongnya itu ke siapa Pak? Biar bisa. Ya, Anda jangan ngambil mata kuliah itu. Jangan ngambil mata kuliah 3 SKS. Berarti 20 aja yang diambil. Gitu. 20 aja yang diambil. Gitu ya, Fikri ya. Siapa? Jadi yang diambil 20, Anda kehilangan 3 di semester berjalan. Tapi terus ketinggalan itu ntar. Kenapa? Karena belum pernah diambil. Gitu. Nanti slotnya 4 buat ngulang. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? File tadi mau saya share di mana ya? Saya boleh share-nya di mana tadi? File tadi yang saya sampaikan. Izin bertanya Pak. Windu. Ya, ini Pak berarti untuk dosen udah diinin ya Pak ya? Iya, dosen sudah ditentukan. Jadi kelas A dosennya siapa gitu, kelas B mata kuliah apa dosennya siapa udah ditentukan. Gitu. Terima kasih ya. Pak. File tadi yang mau saya share ditaruh di mana ya? Saya mau kirim kemana ini file tadi supaya bisa teman-teman bisa baca dan lihat. Untuk di tim Skation ini bisa nggak Pak? Enggak, saya ada di situ enggak gitu. Saya ada di situ enggak sebagai admin atau sebagai
owner atau membernya itu, sehingga bisa saya taruh. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada perlu didiskusikan lagi, kita bahas di Teams ini gitu. Gitu ya. Jadi tolong kalau memang saya belum ada di grup ini, saya di add aja nggak apa-apa. Nanti minta waktu, misalkan Pak, saya mau mengadakan pertemuan lagi satu angkatan gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi gitu. Minta waktunya, saya punya waktu, Anda bisa punya waktu. Ya, ntar kita ngomong-ngomong lagi masalah seperti ini. Gitu, ya. Setuju nggak ya? Halo? Kok diem? Halo Pak. Setuju Pak. Iya. Iya Pak, baik. Pak Tony, mohon maaf, saya sudah tambahkan ke Kation ini ya Pak. Adik Apa saya, nama Teams-nya apa? nambahin anggota ke sini Pak, ke tim sini Pak. Saya jangan jadi anggota, tapi jadi apa namanya, pemilik juga di Teams itu, supaya nanti bisa saya apa namanya, share ya file apa yang saya sampaikan. Oke Pak. Gitu. Ya, gitu. Oke. Dari file apa penjelasan tadi, beberapa tadi, Anda jelas nggak apa yang saya sampaikan? Pertama itu, jelas nggak? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya. Jelas, Jadi Pak. memang ada perubahan kurikulum yang pertama apa namanya, diingat. Jadi ada kurikulum lama, ada kurikulum baru. Ada beberapa perubahan tata letak mata kuliah. Sehingga tadinya dia ada di 3, jadi kedua. Maksudnya 3 itu di semester 3. Tadinya dia semester 3. Di kurikulum baru jadi semester 2. Ya mau nggak mau, di semester 2 itu jadi diangkat di semester 3 gitu. Kayak tadi contohnya tadi rangkaian listrik 1 ya. Ini coba saya share ulang supaya Anda bisa lebih paham ya. Mana tadi ini. Nah, ini. Sudah terlihat belum? Biar saya ulang. Sudah terlihatkah? Sudah Pak, sudah. Nah, ini ya. Ini adalah tabel perubahan beberapa mata kuliah. Jadi ada beberapa mata kuliah itu berubah tata letak semesternya. Contohnya ini. Ini saya tandain. Ini dulu dia di 3 nih, semester 3 dulu ya, kurikulum yang lama. Tapi di kurikulum baru dia turun nih di semester 2. 2 ini semester ya. Ini 2 ini semester. Jadi tadinya dia di 3, turun ke 2. Nih, sumber daya energi, probabilitas, rangkaian listrik ya, praktikum, dan teorinya juga ini. Turun ke semester 2. Sehingga mau nggak mau ini diangkat besok di semester 3. Karena dia turun. Jadi karena dia turun mau nggak mau dia diangkat gitu, supaya Anda nggak ketinggalan. Itu intinya itu sih, supaya nggak ketinggalan gitu ya. Ini nggak ketinggalan sehingga ini diangkat besok. Ini mata kuliah ini ada besok semester 3. Ya, ketika nanti Anda nyusun KRS ini pasti ada. Tuh, ini pasti ada. Sehingga itu yang menjadi perbedaan ya. Kok nggak sesuai paketnya Pak? Bapak kan paketnya bilangnya semester 3 mata kuliah ini. Nih. Ini paketnya nih. Duduk konversi, matematika teknik, pengukuran bersama. Ini paketnya nih. Kok ketika saya mau nyusun kok beda? Ya bedanya tadi gitu, karena ada perbedaan tadi. Ada perbedaan ini. Sehingga mau nggak mau ini diangkat dulu. Ini diangkat dulu. Udah dibuka. Gitu. Tapi nanti mengorbankan di sini. Di sini nanti ada jadi nggak dibuka. Khusus angkatan 2020 ini nggak dibuka nih, ini nggak dibuka. Itu ya. Ini nggak dibuka. Gitu. Ini dibuka sih. Cuman untuk angkatan 2019. Nih, karena 2019 harus ngambil ini juga nih. Ini turun dia. Tadinya dia ini di semester 6. Tadinya turun ke 3, mau nggak mau nih. Ya, ini saya buka nih ya filenya. Semester ke 7 apa 6 ya, lupa saya, atau 5. Oh, ini 5. Nih ya, semester 5 nih dulu. Ada mata kuliah pengukuran besaran listrik. Ini berubah
ke semester 3. Jadi mau nggak mau angkatan 2019 ngambil ini dulu nih. Pengukuran pesanan listrik sama praktikumnya. Mau nggak mau ini harus diambil dulu. Jadi 2020 jangan ngambil karena buat 2019 dia belum ngambil gitu. Intinya gitu ya. Di 2019 harus ngambil ini dulu. Jadi ini haknya 2019. Terus 2020 kapan, Pak? 2020 nanti digenap saya buka. Jadi 2020 nanti digenap dibuka. Ya, PBL ini dibuka digenap supaya Anda bisa ngambil dulu. Ini biar nggak ketinggalan. Gitu. Intinya itu sih. Jadi ini nggak dibuka. RL2 nggak dibuka. Ini nggak dibuka. Nanti dibukanya kapan, Pak? Digenap dibuka. Supaya Anda nggak ketinggalan. Ketika Anda genap, ini ada nih. Ini ada. Ya, ini ada. Gitu. Ya, jadi di switch. Jadi tadinya dia di 3 turun ke 2, mau nggak mau 2 diangkat di 3. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas ya. Ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih penasaran, mau bertanya nanti bisa ditanyakan. Silakan. Siapa? Yuk, silakan. Siapa nih? Julfa. Bapak, permisi izin bertanya. Perkenalkan nama saya Zulfa Radila, NIM 2020-11009. Jadi kemarin waktu tanggal buat nyetak belangko RPM itu saya ngecek untuk semester 3 itu ada PBL sama praktek PBL. Nah itu gimana ya Pak? Tadi kan Bapak jelasin kalau PBL itu ada yang nanti di semester genap. Tapi pas saya lihat di belangko itu ada di semester 3. Ya. Nah itu gimana ya Bapak? Oke. Itu bakal... jadi itu nanti bakal diisi dulu 2019. Paham ya? Jadi 2019. Jadi nanti bakal diisi 2019 dulu itu. Itu Julfa. Paham? Paham Bapak. Terus ya. Boleh tahu nggak Bapak buat belangko itu bisa lihat jadwal fullnya kapan? Full gimana maksudnya? Kan soalnya di belangko itu baru ada PBL sama praktek PBL buat semester 3. Kalau yang semester 3 buat belangko semua matkulnya itu kapan ya Bapak adanya? Oh ditunggu. Itu masih proses penginputan ini mata kuliah. Ditunggu aja. Ditunggu ya Julfa ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Udah cukup ya? Ada lagi? Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan. Izin bertanya Pak. Ya. Berarti untuk kelas itu sesuai sama yang dicetak sama belangko ya Pak ya? Betul. Berarti kalau yang asalnya dia di semester 2 itu kelas C, tiba-tiba di semester 3 dia pindah ke kelas G gitu Pak misalnya. Berarti dia jadi ke G ya Pak? Iya, paketnya paket G. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Pak. Perkenalkan nama saya Nadia Turjana, NIM 2020-11275. Terkait pembayaran SKS-nya ini kan kita per paket ya Pak ya. Jadi pembayarannya ini kita bayar per SKS atau per paket kayak semester 1 semester 2 Pak? Oh per SKS. Per SKS. Tergantung SKS yang Anda ambil. Oke, makasih Pak. Ya, gitu. Jadi kalau Anda ngambilnya 23 ya 23 yang dibayar gitu. Ngambilnya 21 ya 21 yang dibayar gitu. Oke, saya rasa itu. Ada lagi tanyakan? Apanya Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini harus saya sampaikan supaya Anda semuanya ini tidak salah paham ya. Tidak salah paham, tidak bingung supaya informasi ini bisa sampai ketika Anda mau nyusun KRS gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Perkenalkan nama saya Rayhan Rahman, NIM 2020-11257 Pak. Iya. Misal di semester 2 saya ada nggak lulus mata kuliahnya kalkulus 2 Pak. Apa di semester kedepannya
bisa berpengaruh di semester kedepannya Pak, gitu Pak. Iya, oke. Kalkulus 2 nggak lulus ya? Ya. Ya bisa tadi seperti tadi saya sampaikan, bisa nanti diulang di, nggak tahu kalkulus 2 itu posisinya sekarang di semester berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Di semester 2 Pak. Berarti nanti di 4. Bisa diulang di 4, semester 4. Oh, di semester 3 ada matkul yang berpengaruh nggak Pak karena gagal di kalkulus 2? Enggak. Kalau mata kuliah lainnya juga enggak ya Pak? Enggak. Oke, tapi pesan saya di SP aja gitu loh. Oh, di supaya Anda cepat kuliah tepat waktu lah istilahnya. Karena nanti kalau Anda ngulang ya terhambat jumlah SKS yang mau diambil. Paham ya? Gitu. Ya. Jadi pesan saya di SP aja. Iya Pak. Yang takutnya karena kalkulus 2 gagal, yang di matkul mata kuliah semester 3 ada yang nggak bisa diambil Pak, takutnya gitu. Oh kan enggak. 2 gagal. Enggak seperti itu. Mata kuliah lain berarti juga enggak. Enggak, aman. Iya, aman. Ya. Makasih Pak. Ya. Makanya saya berpesan kepada teman-teman supaya mempercepat studi atau waktu untuk kuliah. Itu di SP aja lah. Ya, semester pendek gitu. Karena semester pendek itu untuk mempercepat kuliah ya. Jadi apa? Ya ini mah kalau yang udah ngulang. Semester pendek itu hanya setahun sekali ya diadakan ya. Jadi di libur genap. Ya, di libur genap. Jadi nggak ada di libur ganjil untuk SP. Jadi nanti itu yang perlu diperhatikan. Jadi SP ini hanya dilakukan atau dilaksanakan ketika libur genap. Jadi di bulan Agustus. Itu pelaksanaannya, tapi pendaftarannya biasanya sekitar Juni. Ya, Juli ya. Juni itu untuk perkiraan pendaftaran ya. Nanti pelaksanaannya biasanya Agustus atau akhir Juli. Jadi tolong diperhatikan yang mau SP ya, yang mau SP itu tolong diperhatikan hanya aja setahun sekali, tapi di bulan Juli ya. Saya mungkin bisa garis besarnya bulan Juli lah. Gitu. Tuh ya. Jadi itu makanya Anda kuliah yang serius ya. Kalau memang nggak lulus ya silakan untuk diremedialkan aja. Kalau memang nggak mau melihat nilai ya, tapi untuk melihat lulusnya ya remedial aja lah. C nggak apa-apa gitu. Oke, itu aja. Ada lagi? Maaf Pak, Permisi, Pak. mau bertanya Pak. Ya. Apa? Untuk Kenapa? Kenapa? Nggak jadi? Ini Pak, untuk mata kuliah yang belum diambil bisa di SP nggak Pak? Oh jangan. Oh nggak SP bisa. itu harus mata kuliah yang pernah diambil. Jadi semester pendek itu hanya mata kuliah yang pernah diambil atau yang nggak pernah, yang ketika dulu nggak lulus. Gitu ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Lagi? Permisi Pak. Ya, siapa nih? Fikri Sodikin. Saya Fikri Sodikin. Pak, ya Pak. Kalau misalkan ini kan saya ada yang ulang semester 1 nih Pak. Ya. Kalau saya mau remednya semester 1-nya sekarang bisa nggak Pak? bisa. Remedial itu berlaku untuk semester berjalan. Semester berjalan. Jadi ketika ketika kuliah berjalan. Jadi nggak bisa Anda lulus semester 1, diremed di semester 3, nggak bisa. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ketika kuliah berjalan, jadi selesai kuliah Anda minta remed. Gitu. Gimana Fikri Sodikin? Terjawab? Oh Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi nggak bisa. Yang udah dilewati dulu nggak bisa diremed sekarang gitu. Gitu ya. Kemudian Nadiatul, silakan. Makasih Pak. Pak, di sini saya baru buka Blanko RPM-nya. Ya. Nah, di sini itu kan ada lebih dari 23 SKS kan. Berarti kita bisa milih tapi berdasarkan dari apa yang ditunjukin sama Betul. Ini Pak. Saya berdasarkan tadi file yang saya kasih nanti ya. Paham ya? Iya Pak. Tolong Anda fokus ngisi KRS itu berdasarkan nanti file yang saya kasih supaya nanti tidak berantakan. Iya Pak. Ini nanti file semester 3 nanti saya berikan.
Tolong Anda isi sesuai dengan apa yang saya arahkan. Kan itu kan saya istilahnya gini ya. Jadi itu bayangan nanti supaya Anda tepat waktu, ya, tepat waktu supaya nggak ketinggalan. Makanya mata kuliah itu yang harus Anda ambil semester 3. Gitu Nadiatul dan teman-teman ya yang lain ini yang lagi online. Jadi tolong Anda ketika nyusun KRS, pilihlah mata kuliah yang tadi mau saya share tadi. Jadi mata kuliah yang apa tadi saya tampilkan di awal tadi. Ya, di awal tadi di pertama kali tadi kan udah saya sampaikan. Di mana ya? Iya, Pak. Ini ya. Ini kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak, belum. Kelihatan, Pak. Nah, Udah, Pak. ketika nanti Udah, Anda Pak. nyusun KRS, tolong mata kuliah yang dipilih, jangan mata kuliah yang lain. Tolong diperhatikan. Nih. Tolong pilihlah mata kuliah ini. Ya. Nah, kalau misalkan Anda udah ngambil yang atas, nih, misal ini, Anda udah ngambil ini, misal ya, berarti Anda bisa mengambil mata kuliah berikutnya, misalkan pengukuran besaran listrik dengan syarat kuotanya masih ada. Dengan syarat kuotanya masih ada ya, tolong diperhatikan. Paham maksud saya ini, teman-teman semua yang bisa yang lagi online hari ini sekarang. Jadi tolong Anda nanti ketika nyusun KRS, Anda tolong fokus ke mata kuliah ini, fokus ke sini. Jangan memilih mata kuliah yang lain. Kemudian yang kedua adalah ketika ini sudah lulus atau sudah pernah diambil, silahkan Anda ambil mata kuliah berikutnya. Kalau memang kuotanya masih ada. Kalau nggak ada ya udah nggak usah, fokus ke sini aja. Ini udah berat mata kuliah ini soalnya. Gitu loh maksud saya. Ini udah berat. Ini udah berat. Kenapa berat? Karena ini udah menjurus ke elektron ya, ke elektron semua ini. Gitu. Jadi itu pesan saya. Jadi fokuslah ke mata kuliah yang ini. Jadi ini pegangan Anda ketika nyusun KRS. Jadi jangan fokus kemana-mana. Nah kalau misalkan mau ngulang, Pak saya dulu kalkulus 1 nggak lulus. Ya ini korbanin. Ini jangan diambil salah satu. Misalkan apa yang mau dikorbanin? Apa? Terserah. Apa? Sinyal sistem misalkan, korbanin. Jangan ngambil ini. Jangan ngambil ini, tapi untuk menutupi itu ambillah yang kalkulus 1 gitu. Jadi begitu ya pesan saya. Jadi nanti file ini saya kasih supaya jadi pegangan Anda ketika mau nyusun KRS. Gitu. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan siapa tadi? Nadiatul ya? Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Jadi apa yang tadi saya sampaikan nanti saya berikan semua ya. Baik itu draft kurikulumnya, kemudian tabel konversinya, kemudian penyetaraannya tadi bisa saya share semua. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi, Pak. Ada lagi? Ya, Gina. Bapak izin bertanya. Waktu semester 1 sama semester 2 kan Gina kelas C. Nah, pas Gina cetak belangko itu munculnya kelas B. Nanti pilihnya paket kelas C atau kelas B apa? Kelas B dong. Oh iya, Pak. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Gitu. Jadi kalau memang Anda sudah diplotkan paketnya, ya pilihlah paket itu. Gitu ya. Jadi kalau saya ternyata saya cetak kok jadi B, ya udah B semua gitu. Gitu ya Gini ya. Baik, Pak. Jadi gitu ya, selamat belajar pesan saya, fokus, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah macam-macam karena tuntutannya banyak sampai Anda 3 tahun ke depan. Ya. Jadi 3 tahun itu dianggap ya lama lah 3 tahun ya. Karena Anda dituntut harus tepat waktu gitu kan. Dari orang tua ya. Jadi tepat waktu sampai 4 tahun. Jadi karena ada perubahan-perubahan ini tolong ikuti arahan dari saya karena supaya nggak ketinggalan. Gitu. Oke. Supaya nggak ketinggalan tadi makanya ada beberapa mata kuliah yang saya buka, saya angkat di mata kuliah semester bawah, saya angkat
di semester 3 besok gitu. Oke, jelas ya? Itu arahan dari saya. Ada lagi sebelum saya tutup? Silakan. Nggak ada? Permisi, Pak. Tania. Jadi gini Pak, ini kan saya barusan cetak belangko RPM, terus yang keluar itu saya kelas B, sebelumnya saya kelas C Pak. Terus di matkulnya pun nggak ada yang di sini Pak, nggak ada yang Bapak bilang ini. Belum diinput, tunggu aja. Berarti belum ini ya Pak? Iya, mata kuliahnya belum diinputkan, ditunggu aja. Gitu Sania ya. Oke Pak, kasih Pak. Gitu, tunggu aja mata kuliahnya ya, nanti bakal diinputkan. Gitu. Oke, saya rasa itu. Jadi Anda jangan bingung lah ya. Jadi mata kuliahnya tolong fokus kepada mata kuliah yang saya tadi akan saya share. Anda lihat itu ya, pahami betul mata kuliah apa saja. Jangan sampai salah milih. Karena kalau salah milih nanti Anda ketinggalan terus. Ya, pasti bakal ketinggalan terus. Tuh, saya sudah yakinkan bakal ketinggalan. Karena kalau Anda memilih sesuai dengan apa yang saya arahkan, apa yang saya sampaikan tadi, Anda bakal urut ya. Jadi semester 4 Anda harus ngambil mata kuliah apa, nanti 5 harus apa gitu. Gitu. Jadi ikuti panduan dari saya supaya nggak ketinggalan. Pesan saya itu. Pesan yang kedua adalah Anda ketika kuliah tiba-tiba nggak lulus, ya jangan sampai lah ya nggak lulus. Tapi pesan saya kalau umpama kata nggak lulus, mintalah remedial ke dosennya, ya. Tapi kalau memang Anda mau fokusnya ke SP, ya silakan Anda bisa SP semester pendek. Tapi biasanya dilakukan setahun sekali di bulan Agustus ya atau Juli gitu. Ya, jadi itu. Dan syarat SP adalah 15 orang baru bisa jalan. Kemudian kalau nggak nyampe 15, umpama yang terdaftar hanya 12, ya nanti 12 orang itu nutupin 3 orang, bayarin 3 orang supaya jadi 15 gitu untuk SP ya gitu. Oke. Jadi saran saya itu itu tadi lah. Jadi fokuslah kepada mata kuliah yang nanti saya share atau saya sampaikan. Saya rasa itu ya, jelas ya. Dari beberapa teman-teman yang masih bertanya atau penasaran, saya rasa menjawab ya apa yang saya sampaikan. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Cukup dari saya Pak. Cukup ya? Cukup, boleh ditutup Pak. Penyampaian saya jelas ya? Nggak ada yang masih penasaran ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak, makasih Pak. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab ya rasa apa yang ketidaktahuan Anda tadi sebelum saya sampaikan. Kemudian yang masih bingung mudah-mudahan terjawab. Kemudian file tadi yang saya share, yang saya sampaikan nanti bakal saya berikan semua. Supaya teman-teman lulus tepat waktu dan sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi. Karena ada perubahan mata kuliah tata letaknya ya, sehingga perlu Anda ambil dulu di yang bawah-bawah tadi. Jadi bergeser ke 2, tadinya dia di semester 3 pindah ke 2 ya. Mau nggak mau 2 saya angkat supaya Anda nggak ketinggalan. Nanti ada misalkan yang belum diambil di semester 3 ini, kemudian nanti di 4 dibuka lagi supaya Anda nggak ketinggalan juga. Begitu polanya. Oke. Saya rasa itu, saya doakan semua tepat waktu kuliah, lulus terus ya, tidak ada masalah, tidak ada halangan, sampai di tahun keempat ya. Anda kan punya hak belajar sampai 4 tahun, sampai lulus ya. Itu apa, cita-citanya kan seperti itu. Oke, saya rasa itu, nggak ada lagi. Sebelum saya closing, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi pada teman-teman yang masih penasaran. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Baik Gimana? Pak. Cukup menjawab ya? Baik Pak. Udah jelas Pak. Jelas banget Ya, ya? Pak. Jelas banget ya? Jelas banget? Atau Jelas gimana? Pak. Jelas ya? Pak. Jelas, Oke, Pak. terima kasih. Iya Pak. Jelas Pak. Terima kasih.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk arahan ke angkatan 2020 khususnya ya. Karena nanti 2019 beda lagi. Jadi karena ada perubahan kurikulum ini nanti juga berubah di angkatan-angkatan yang lain. Jadi bukan fokus di 2020 saja. Makanya saya minta di 2020 saja ini fokus karena nanti 2019 beda lagi konsep mata kuliahnya. Itu. Baik, saya akhiri itu. Mungkin nggak bisa lama ya karena cukup saya rasa untuk penjelasan saya dan menjadi bahan untuk ketika Anda mau menyusun KRS nanti di depan. Di tanggal berapa? Anda mulai 2020? Anda 2020? Tanggal 9, Pak. 2020 tanggal 9 mulainya? Kalau nggak salah tanggal 13, Pak. Tanggal 13 sepertinya, Pak. 2020 ya? 13-14, Pak. Untuk 2020 ya? 13-14, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti nanti 2020 baru bisa online untuk di tanggal 13. Baik, saya rasa itu ya. Salam sehat semua ya untuk teman-teman satu angkatan 2020. Fokus kuliah ya. Jadi ingat orang tua akan memperjuangkan Anda untuk sampai 4 tahun. Itu aja. Dan harapan saya juga begitu, tepat waktu, tidak ada halangan satu apapun. Oke, saya rasa itu cukup dari saya. Saya akhiri, kalau tidak ada lagi, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya share ya apa yang tadi bahan-bahan tadi ya. Iya, Pak. Oke, Baik, terima kasih. Pak.